Dan si orang itu sering melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh jin dan dizinahi oleh jin. Misalnya tidur telanjang, suka melakukan onani, masturbasi. Akhirnya apa? Disukai sama jin. Jinnya nempel. Rasulullah bersabda di dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Jadi kalau berbuka itu jangan langsung sate kelata, ya, bakso, kopi, kabel semua. Jangan keburu dulu, santai dulu, doa dulu. Ya, doa dulu. Itu doa yang keluar dari perut seorang yang sedang kosong perutnya nuruti Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Teras Dakwah yang dirahmati Allah, dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini kita akan diskusi, kita akan bahas tentang kiat-kiat untuk menjemput jodoh. Barangkali loh, di antara sahabat-sahabat tuh ada yang mungkin bingung ya, harus dengan cara apa jemput jodoh. Kenapa kok jodohnya jauh, nggak datang-datang? Kenapa jodohnya kok rasanya susah? Atau mungkin muncul perasaan-perasaan, jangan-jangan jodohku emang jatahnya di akhirat, nggak di dunia. Jadi kan macam-macam tuh ya, prasangka-prasangka. Kayaknya kok nyari jodoh susah banget. Teman saya yang mukanya jelek kok gampang. Saya ganteng kok susah gitu. Aduh, cewek juga begitu sama. Saya malah berpendidikan tinggi, pikir saya ini buat nyenengin suami. Malah para laki-laki kabur. Lah mereka malah milih yang lulusannya SMP, SD, SMA. Nah kan kadang-kadang ada mikir-mikir mungkin loh ya. Di antara teman-teman kepikiran, kok nyari jodoh susah gitu kan. Harus dengan cara apa? Sampai kadang-kadang tergoda juga dengan cara ya mungkin pingin ke dukun lah ya, atau mungkin percaya lagi sampai saking stresnya nih gara-gara jodoh nggak datang-datang. Kadang-kadang ada ketemu orang tahu-tahu ngomong begini, Mbak, kamu tuh jodoh nggak datang-datang, aku tahu loh kenapa. Emang kenapa? Kayaknya ada jin yang ngikutin kamu. Wah sudah gitu langsung kepikiran, langsung kayaknya emang jin ini penyebabnya. Jadi akhirnya banyak prasangka, praduga yang buktinya nggak jelas. Nah oleh karena itu teman-teman semua dirahmati Allah, sahabat-sahabat Teras Dakwah, akan saya sampaikan ini sedikit bab tentang bagaimana kiat menjemput jodoh dan apa sih sebenarnya penghalang-penghalang jodoh itu sendiri. Baik, yang pertama saya ingin bahas dulu tentang penghalang-penghalang jodoh, karena penghalang ini penting sekali. Yang pertama, betul memang penyebab utamanya ini asalnya tuh dari sini sama sini nih, kepala dan hati. Jadi kalau ada orang yang mungkin jodohnya nggak datang-datang, bisa jadi penghalangnya itu ya kepalanya sendiri, pikirannya yang negatif, atau hatinya yang kotor, yang rusak, isinya dzon, prasangka dengan keburukan takdir Allah. Jadi gini maksudnya, contoh di kepala nih, mikirnya gini, kayaknya emang saya ini jodohnya nanti deh di akhirat, di dunia ini kayaknya nggak ada. Kalau ada muncul perasaan begitu, maka itu tandanya apa? Kalau muncul perasaan begitu, itu bisa jadi loh, akhirnya menstigma, meng-lockdown. Nah itu dia bahasa kita sekarang, nge-lockdown kepalanya sendiri, mindsetnya terkunci. Kenapa terkunci? Bahwa kita ini jodohnya nanti di akhirat, dunia nggak dapat. Akhirnya apa? Mempengaruhi semua ikhtiarnya. Malas ikhtiar, udahlah tak ngibadah aja deh, tak taat aja deh, tak fokus sama ibadah. Kenapa? Kayaknya saya jodohnya emang di akhirat. Jadi me-lockdown pikirannya sendiri. Kalau pikirnya sudah terlockdown begitu gimana? Kalau sudah terlockdown begitu, maka yang terjadi dia akan susah dapat jodoh. Pikirannya. Sama juga hati. Ana inda dhanni abdi bi. Aku ngikuti persangkaan hambaku. Ya kalau persangkaannya jelek, ya sudah jadi jelek terus. Makanya persangkaan itu harus positif. Kata motivator bilangnya apa? Orang hidup itu kan dua modalnya. Positive thinking
positive feeling. Jadi ada dua, positive thinking, positive feeling, adanya di sini. Jadi kalau dua-duanya positif, maka bagus insya Allah. Makanya muncul hadis Nabi SAW, ana inda dhanni abdi. Aku itu menyertai prasangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Dan aku akan membersamai dia, ma'ahu, menyertai dia, haitsu yadhkuruni, selama dia ingat sama aku. Ingat aku ini maksudnya, ingat bahwa aku ini baik. Ingat aku ini maha baik. Ingat aku ini nggak pernah zalim kepada hambaku. Kalau dia mengiringi dengan prasangkaan baik, maka jadilah takdir baik. Makanya hadis ini masih ada lanjutannya. Lanjutannya apa kan? Ana inda dhanni abdi bi wa ana mahu haitsu yadhkuruni. Maka aku akan mengingat dia. Ya, dilanjutkan di sini sampai akhir. Bagaimana terusannya? Kalau hambaku mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Kalau hambaku mendekat kepadaku sedepa, aku mendekatnya lebih dekat dari itu. Kalau hambaku mendekatiku sambil berjalan, aku mendekati dia sambil berlari. Tahu nggak maknanya apa? Kata para ulama mengartikan hadis ini, prasangka itu harus diiringi dengan ibadah. Artinya, ciri-ciri orang yang berprasangka baik sama Allah diikuti dengan ibadah, berlari, mendekat, mengejar Allah. Itu tandanya prasangka baik. Tapi kalau dia ngomongnya prasangka baik sama Allah, tapi dia sama agama itu lemah, ibadahnya ngelokro, menjauh, nggak semangat hidupnya, nggak semangat beribadah, berarti aslinya dia itu suuzon sama Allah, suuzon sama takdir. Paham toh ini? Baik ya, sahabat-sahabat terus dakwah yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi tadi. Maka penghalang-penghalang jodoh itu awalnya bisa dari sini. Yang kedua, bisa jadi munculnya karena gengsi. Gengsi gimana? Misalnya gini. Ini karena lisan dia. Kalau tadi karena ini, sekarang munculnya karena lisan. Gengsi keluar dari lisan. Misalnya kita tanya, Mbak, atau misalkan sebut saja namanya Yeyen gitu ya. Yen, kapan kamu nikah, Yen? Umur udah 26 loh, teman-temanmu udah pada nikah. Si Yeyen menjawab dengan lisannya. Apa kata dia? Kata dia, saya mah nyantai kok, saya nggak keburu. Dia terus setiap ditanya jawabnya itu. Sampai umur 29 tahun atau umur 30 tahun masih ditanya, Yen, kapan lu merit? Kerja mulu. Apa kata si Yeyen? Gua mah nyantai, saya mah nggak keburu. Nah, akibat ucapannya itu, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang diucapkannya melainkan akan diaminkan oleh malaikat raqib dan atid. Maka akhirnya malaikat ngaminkan yang katanya nggak buru-buru, hanya diaminkan. Oke? Taib. Jadi bisa jadi yang kedua karena lisannya itu loh, gengsi ya. Sok nutup-nutupi padahal aslinya hatinya ya kepingin segera nikah. Tapi untuk menutupi itu ngomongnya seolah-olah nyantai, nggak keburu segala macam. Yang ketiga, penghalang jodoh yang bikin jodoh kita tuh nggak datang-datang bisa jadi memang karena ada jin juga. Jin itu kan datangnya macam-macam. Ada yang jin karena jin warisan. Kemudian ya yang pertama jin warisan dari orang tua. Jin warisan ini dia nggak mengundang jin, tapi memang perjanjian mbah moyangnya dulu punya perjanjian dengan jin. Mewaris sampai ke dia. Ciri-cirinya orang kena jin warisan ini biasanya bisa melihat kenampakan atau minimal bisa menebak nasib orang lain. Tapi nasibnya sendiri nggak bisa ditebak. Dia pintar nebak nasibnya orang lain. Kemudian yang kedua apa itu? Yang kedua ada jin yang namanya jin yang datangnya karena memang diundang. Yang pertama tadi jin warisan, kedua diundang. Ya suka main jelangkungan, yang termasuk suka jatilan, ya, ngundang jin, bermain-main sama jin, maka ini termasuk ngundang. Yang suka lama-lama di kamar mandi, kalau mandi atau pipis tuh sampai lama di kamar mandi, ini ngundang jin, mengundang jin. Dan yang ketiga, jin tuh datang ada juga karena jin memang jatuh cinta sama dia. Kenapa jatuh cinta? Mungkin karena orang itu dianggap oleh jin itu cantik atau ganteng. Dan si orang itu sering melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh jin dan dizinahi oleh jin. Misalnya tidur telanjang, suka melakukan onani, masturbasi. Akhirnya apa? Disukai sama jin. Jinnya nempel. Kalau jin sudah suka sama orang, nempel,
maka dia akan kelihatan seperti, maaf cakap, istilahnya seperti Sri Gunung. Sri Gunung itu, Sri itu perempuan, gunung itu artinya kan gunung ya. Gunung itu apa maksudnya? Perempuan seperti gunung ini dari jauh indah, dekat jelek. Maka orang yang ketempelan jin itu begitu. Dari jauh kelihatan cakep, ganteng, cantik, giliran dekat kok mukanya mengerikan. Nah, itu bisa jadi karena efek ada jin yang di tubuh dia. Dia tidak suka kalau tubuh orang ini didekati oleh orang lain, cemburu jinnya, maka wajahnya dibuat tampak jelek. Itu ada jin karena jatuh cinta. Yang keempat, jin juga bisa datang karena apa? Karena dikirim. Orang yang nggak suka, sakit hati, lalu ngirim jin. Bentuknya guna-guna, dibuat dia jodohnya jauh. Tidak ada solusinya kalau yang masalah jin ini, kecuali dia harus ruqyah mandiri. Apa? Ruqyah mandiri. Kalau Anda ruqyah ke seorang ustadz, bisa jadi pas di ruqyah jinnya keluar, Anda pulang jinnya nempel lagi. Tapi kalau ruqyah mandiri, selamanya Anda bentengi diri sendiri, ya sahabat-sahabat semua, membentengi diri sendiri, jinnya nggak akan masuk lagi. Oleh karena itu penting membentengi diri sendiri dengan ruqyah mandiri. Jadi penghalang jodoh itu bisa jadi karena tadi ya pikirannya, karena hatinya, kemudian yang kedua karena lisannya, gengsi, bisa juga yang ketiga karena jin. Yang keempat adanya namanya negatif personality. Dia punya personality yang minus, yang jelek. Misalnya dia tuh punya kekurangan, tapi orang lain tuh nggak mau ngasih tahu, dan dia naasnya nggak tahu kekurangan dirinya. Mohon maaf nih, mohon maaf. Misalnya orang ini nih punya sikap ya, perbuat atau nggak usah sikap lah. Maaf, keringetnya bau aja lah. Dia keringetnya bau, tengil lah gitu. Nggak enak pokoknya. Kecut, asem, campur aduk, nih keringetnya nggak enak. Maka ketika orang deket dia kan nggak nyaman, tapi orang nggak mau nasihatin dia, nggak mau ngasih tahu dia. Sementara ketika ta'aruf, pasangan ta'arufnya itu nanya-nanya, apa pendapatmu tentang si fulan yang sedang ta'arufan tadi itu. Misalnya si Ikhwan yang keringetnya bau tadi, si Ikhwan itu. Maka si Ikhwannya cari-cari tahu tentang si Ikhwan. Ke orang-orang sekitarnya, ke siapa-siapa. Orang bilang, oh dia itu soleh, cuman sayang satu, apa keringetnya bau. Mundur nih, mundur. Atau pas lagi ta'arufan, kan jaraknya nggak begitu jauh. Keringetnya sudah, bahasa Jawa ini nyegrak, tahu nyegraknya, mencolok hidung. Akhirnya apa? Akhirnya perempuan ini, aduh ya Allah, langsung ilfil, langsung bad mood dengan si Ikhwan itu. Dan ini persoalannya itu tadi, dia keringatnya bau nggak sadar, orang sekitarnya nggak mau ngasih tahu. Makanya personality minus ini kita harus gali dan harus tanya-tanya ke orang sekitar. Kenapa? Kemudian yang kelima, penghalang jodoh itu bisa jadi datangnya karena orang tua. Maka ini diberesi dulu. Yang paling banyak ini karena orang tua nganggap belum dewasa lah, nganggap belum waktunya lah, masih nanti lah, disuruh kerja dulu lah. Kadang-kadang menghalangi juga lewat apa? Kriteria calon menantu yang terlalu perfect. Akhirnya orang tua mintanya yang begini. Terlalu perfect. Dan itu perfectnya duniawi semua. Akhirnya apa? Susah dia dapat jodoh. Dan ini harus diberesi ini semua. Tugasnya apa Pak Ustadz? Ya tugasnya berdialog dengan orang tua, rajin ngobrol. Terus teman-teman nih, sahabat semua harus mandiri. Sama orang tua itu ya mandiri. Jangan ngerepotin terus. Selama Anda numpang makan ngerepotin, selama itu pula belum dianggap mandiri, selama itu pula belum dianggap dewasa. Kalau orang tua tinggal di rumah kita, itu lain cerita. Tapi kalau kita yang tinggal sama orang tua, selamanya kita ini statusnya anak. Makanya harus menampakkan kemandirian. Itulah penghalang-penghalang. Terus gimana Pak Mas Awan kiat-kiat mengejar jodohnya? Pertama, tutup dulu penghalang-penghalang tadi. Kalau ngerasa punya penghalang tadi, tutup dulu penghalangnya. Setelah itu apa? Bismillah, banyak doa, banyak ikhtiar, banyak tawakal. Tawakal itu kau lakukan sejak awal, bukan setelah ikhtiar. Tawakal itu dari awal. Makanya kita kalau keluar rumah, baca apa coba doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kita kan baru mau berangkat tuh, ikhtiar juga belum. Artinya masih berangkat. Kita sudah menyertakan Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya Allah, dengan namamu aku bertawakal kepadamu atas usaha ini. Jadi menyertakan Allah sejak awal. Maka teman-teman tuh kalau mau menjemput jodoh, datang ke tempat ustadz, datang ke tempat teman, datang ke tempat siapalah, bismillah mau ke rumah-rumah ta'aruf ya.
mau daftar gitu, pertama sholat dulu 2 rakaat, sertakan Allah, doa dulu sama Allah. Ini salah satu bentuk tawakal. Dari awal sudah menyertakan Allah. Dan ketahuilah, jodoh itu tidak tergantung dari aturanmu, tapi aturanku. Maksudnya aturanku siapa? Aturannya Allah. Jadi jangan mengira kalau kau daftar di rumah ta'aruf ini, rumah ta'aruf itu, di tempat biro jodoh ini, jodohnya akan datang dari situ. Oh, belum tentu. Allah itu hanya menghendaki kita ikhtiar, usaha, baik sangka terus. Urusan jodoh, terserah Allah. Yang penting usaha kita maksimal. Jangan-jangan usaha yang nggak maksimal itu, Allah nggak datangkan jodoh. Makanya jodoh itu tergantung juga dari usaha kita. Karena jodoh itu termasuk takdir ikhtiari. Yang harus diikhtiarkan dalam menjemputnya. Jadi ada tawakal, kemudian ada ikhtiar, ada doa. Nah ini doa yang mau tak ajarkan buat teman-teman yang menjemput jodoh itu. Doanya apa? Doanya misalnya ya, namanya si A. Maka Anda sebut namanya si A. Sebut namanya si A. Tapi jangan minta dinikahkan sama si A. Contoh misalnya namanya Sari. Bukan Sari Pudin ya, Sari. Ini si ikhwannya doa. Ya Allah, Sari ini hafizah, taat, soleh, baik. Rob, kalau Sari ini baik untuk duniaku, agamaku, akhiratku, permudahkanlah. Tapi kalau tidak, gantikan dengan yang lain ya Allah. Itu mintanya. Jadi jangan kita minta dinikahkan dengan si Sari. Ya Allah, kau tahu Sari ini soleha, hafiz Quran, segala macam. Maka jodohkan saya dengan Sari ya Allah. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah Sari ini baik untuk dunia akhirat kita atau tidak. Soleh, sekedar soleh nggak cukup buat jodoh. Jodoh itu yang penting cocok, yang penting klik. Soleh, ya kita cari yang soleh. Tapi ingat, tidak semua yang paling soleh itu cocok buat kita. Tidak semua yang paling soleh itu cocok buat kita. Nyatanya sahabat Nabi ada kok yang cerai. Betul? Ya ada sahabat-sahabat Nabi yang bercerai. Padahal kurang apa sama-sama soleh. Ummu Sulaim. Kemudian dengan Zaid bin Thabit. Bagaimana mereka bercerai. Padahal soleh sama soleh. Baik sama baik. Mereka menikah ya, Zaid dengan Ummu Sulaim. Nikah, Zaid punya anak Zaid bin Harithah. Zaid dengan Zainab. Mereka menikah, tapi cerai. Kurang soleh apa Zainab? Kurang soleh apa Zaid, anak angkatnya Rasul? Tapi mereka cerai. Kenapa? Soleh dan soleha tak sekedar cukup untuk membangun rumah tangga. Rumah tangga itu perlu ada kecocokan. Nah, kadang-kadang kecocokan itu di luar konteks solehan. Maka teman-teman, kalau sebut namanya orang, jangan dijodohkan sama dia. Kita nggak boleh minta gitu. Biar Allah yang milihkan buat kita. Gitu ya. Nah, diiringi dengan doa. Terus, plus teman-teman visualisasi lah dikit-dikit. Ini penting. Untuk apa visualisasi? Visualisasi, afirmasi itu buat kita supaya ingat doa terus. Misalnya apa? Ini teman-teman yang punya kasur nih, tidur nih. Yang punya bantal, colong ya sekarang. Coba beli bantal. Bantalnya yang panjang buat 2 kepala. Bayangin kalau mau tidur ini, ya Allah, dia ku siapin bantal buat calonku, ya Allah, tapi calonnya belum ada, tolong ya Allah. Gitu. Itu guling tuh, mas-mas yang ikhwan-ikhwan. Itu kalau tidur punya guling tuh, gulingnya dijilbabin tuh, nggak apa-apa. Biar apa? Biar doa terus. Kalau ngeliat guling itu langsung, ya Allah, perasaannya sudah semakin dekat, ya Allah, auranya semakin dekat. Ini mau muncul tuh nanti begitu tuh. Perasaan begitu. Itu buat kita tuh jadi doanya lebih kencang, doanya lebih sering. Itu kan sama kayak saya dulu ngasih resep ke jamaah juga ada yang begitu sama. Pakai resep itu alhamdulillah cepat, alhamdulillah. Padahal maaf ya, secara physically di bawah standar, tapi dapat jodohnya ganteng, bagus. Apa yang dilakukan salah satunya? Afirmasinya itu rak tempat baju-baju, rak baju-baju itu paling atas dikosongin, ditulisin ini rak buat calon suami saya. Maka setiap kali dia buka lemari, dia langsung lihat rak paling atas kosong, dipersiapkan buat suaminya. Di situ dia langsung bersolawat, bertahmid, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bercepat itu, ya, mengingat itu. Nah, begitu pula kita kalau mau hafal Quran kan begitu ya. Kalau ingin menjadi penghafal Quran, tulis tuh di tembok-tembok tuh. Cita-cita menghafal Quran ditulis, motivasi-motivasi itu. Minimal mengingatkan kita lagi untuk begitu menghafal Quran. Yang sehari belum bisa sejus, dengan nempel-nempel, ingat, one day one juz, one day one juz, one day one juz. Kalau teringat itu kita jadi langsung terpukul, langsung ingat Quran, ngambil lagi Quran, baca lagi Quran. Begitu seterusnya. Maka afirmasi itu untuk membantu kita dalam doa, dalam ikhtiar, dan bisa mempercepat. Allahu a'lam bishawab. Demikian ya teman-teman, sahabat terus semua yang dirahmati Allah.
yang ini bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan saya doakan teman-teman semua dapat jodoh terbaik. Bacanya doanya dalam habis sholat itu di surat Furqan ayat 74. Surat ke-25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.